Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Latifa Anggarani dari kelas Sosiologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi modern. Adalah multidisiplin dengan sambungan dari berbagai disiplin ilmu yang di dalamnya mengemukakan organisasi sebagai suatu kesatuan dan saling menguntungkan. Yang di dalamnya juga mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem yang tertutup, tetapi berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka, interaksi dinamis antar proses, bagian, dan fungsi dalam suatu organisasi maupun dengan organisasi lain yang lingkupnya sama. Suatu organisasi merupakan suatu proses yang tersusun pada individu saling mempengaruhi untuk berbagai tujuan. Dalam pendekatan modern menyatakan bahwa yang dimiliki saat ini bukan teori mengenai organisasi, tetapi way of thinking atau cara berpikir mengenai organisasi. Cara melihat dan menganalisis secara lebih tepat dan mendalam yang dilakukan melalui keteraturan atau regularitas perilaku organisasi yang hanya berlaku untuk suatu lingkungan atau kondisi tertentu. Berikut adalah dasar pemikiran organisasi modern. Teori organisasi modern berawal dari dasar pemikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah teori klasik, yang memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi. Sasaran organisasi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai hakikat pekerjaannya. Yang kedua, teori modern, yang menekankan pada perpaduan dan perancangan serta menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Dan yang ketiga ialah ilmu pengetahuan klasik, yang dimana telah membicarakan konsep koordinasi serta skalar dan vertikalnya. Yang ketiga adalah tujuan organisasi. Teori organisasi modern ini mempunyai 3 tujuan utama yang saling berhubungan. Tujuan-tujuan tersebut adalah 1. Pertumbuhan, 2. Stabilitas, dan yang ketiga interaksi. Ketiga tujuan organisasi itu akan membedakan bentuk organisasi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Persamaan dalam tujuan tersebut juga telah diteliti oleh para ahli yang sejalan dengan pengembangan teori sistem secara umum. Selanjutnya, yang keempat adalah ciri-ciri dari organisasi modern. Organisasi telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam dunia modern ini. Ciri-ciri organisasi modern sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi yang bertambah besar. Yang kedua, pengelolaan data yang semakin cepat. Yang ketiga, penggunaan staf yang lebih intensif. Yang keempat, kecenderungan spesialisasi dalam bidang tertentu. Kelima, memiliki prinsip-prinsip organisasi. Dan yang keenam adalah memiliki unsur-unsur organisasi yang lebih lengkap. Selanjutnya, yang kelima adalah unsur organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki unsur-unsur tersendiri di dalamnya. Unsur-unsur organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga tujuan bersama, yang keempat peralatan atau equipment, yang kelima lingkungan, yang keenam kekayaan alam, dan yang ketujuh adalah kerangka atau konstruksi mental organisasi itu sendiri. Selanjutnya yang keenam adalah karakteristik teori organisasi modern. Karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama adalah terkadang disebut
menganalisis sistem organisasi. Yang kedua, mempertimbangkan semua elemen dari organisasi. Yang ketiga, memandang seorganisasi sebagai suatu sistem. Yang keempat, penyesuaian diri agar organisasi itu dapat bertahan lama dalam hidupnya, serta harus disesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Dan yang kelima adalah organisasi dan lingkungannya harus dilihat sebagai sesuatu yang saling ketergantungan satu dan lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah kontributor teori organisasi modern. Berikut ini adalah para tokoh dalam teori organisasi modern beserta teorinya. Yang pertama adalah Alfred Korzybski pada tahun 1993 dengan teori General Systematic. Yang kedua yaitu Mary Parker Follett pada tahun 1920-an dengan teori keseimbangan antara perhatian individu dengan organisasi. Yang ketiga yaitu Chester E. Burnett pada tahun 1983 dengan teori yaitu organisasi sebagai suatu sistem sosial yang dinamis. Yang keempat yaitu Norbert Wiener pada tahun 1948 dengan teori pengendalian sistem pada pengaruh arus balik informasi. Dan yang kelima yaitu Ludwig von Bartholdy dengan teorinya yaitu organisasi sebagai masalah yang utama bagi seluruh kehidupan. Kemudian yang terakhir yaitu ke-8 adalah sifat teori modern. Sifat-sifat dari teori organisasi modern sebagai berikut. Yang pertama yaitu memandang suatu organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri atas 5 bagian pokok, yaitu input, proses, output, arus balik, dan lingkungan. Yang kedua yaitu kedinamisan. Yang ketiga yaitu multi-level dan multidimensional. Yang keempat yaitu multimotivasi. Yang kelima multidisipliner. Yang keenam deskriptif. Yang ketujuh multivariabel. Dan yang kedelapan adalah adaptif. Sekian penjelasan saya tentang teori organisasi modern. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Untuk yang lainnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.